Halo, Assalamualaikum. Selamat datang di channel levelup.id. Di video-video sebelumnya, kita sempat sharing ke teman-teman bagaimana cara untuk menginstal Chrome OS di PC atau di laptop kita yang bukan Chromebook, yang memang bugnya masih banyak sekali. Dan di video kali ini kita akan share ke teman-teman sebuah operating system yang basisnya adalah Chrome OS yang sudah dimodifikasi yang katanya lebih ringan dan lebih support aplikasi-aplikasi Android, yaitu Fight OS. Sebelumnya, buat yang belum tahu apa itu Fight OS ini adalah operating system yang basisnya adalah dari Chrome OS yang sudah dimodifikasi oleh developernya dan dibuang beberapa fitur-fitur yang menurut developernya tidak begitu aplikatif, sehingga membuat Fight OS ini menjadi lebih ringan dan bisa kita gunakan untuk menjalankan aplikasi-aplikasi dan juga game-game Android lebih lancar jika kita bandingkan dengan Chrome OS itu sendiri. Ada beberapa tahap yang akan kita lakukan untuk menginstal Chrome OS ini. Yang pertama, kita akan download dulu file ISO dari Fight OS-nya, kemudian kita akan buat bootable dari Fight OS-nya, baru yang ketiga kita akan install Fight OS ini di PC atau di laptop kita, teman-teman. Dan seperti biasanya, sebelum kita mulai tutorialnya, buat teman-teman yang baru menonton video di channel ini, kalian bisa cek video-video di channel levelup.id. Kalau kalian tertarik, kalian bisa pencet tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video yang bermanfaat selanjutnya. Dan sekarang kita langsung masuk ke tutorialnya. Oke, yang pertama kita akan download dulu file ISO dari Fight OS-nya. Silahkan kalian masuk ke website dari Fight OS, linknya di deskripsi pada video ini. Kemudian setelah masuk ke websitenya, untuk mulai download kalian tinggal pilih icon download di sini. Kemudian di sini kalian bisa pilih apakah kalian ingin install Fight OS ini di PC, di VMware atau di yang lain, misal di Raspberry atau mungkin di device yang lain. Karena kita akan install di PC, jadi kita pilih yang PC, teman-teman. Kemudian di sini kalian bisa lihat Fight OS ini bisa kalian gunakan untuk prosesor Intel generasi ketiga sampai generasi ke-11. Tetapi sayangnya saat ini kita masih belum bisa gunakan di prosesor AMD Ryzen ataupun AMD yang lain, teman-teman. Karena kita akan install Fight OS ini di laptop yang menggunakan Intel generasi kelima, jadi kita akan pilih yang paling atas ini, klik di sini. Setelah itu kalian tinggal pilih server untuk downloadnya. Kita akan pilih yang server Mirror 2 ini, klik di sini untuk mulai mendownload file ISO dari Fight OS-nya, teman-teman. Selanjutnya, yang kedua kita harus download aplikasi untuk membuat bootable-nya. Kalian bisa menggunakan Balena Etcher, kemudian Rufus ataupun Ventoy. Di sini karena kita akan gunakan Ventoy, jadi kita masuk ke website Ventoy. Ketik Ventoy lalu enter. Setelah itu masuk ke ventoy.net. Kemudian di sini kalian bisa pilih download. Lalu silahkan download yang zip. Klik di sini. Kemudian scroll ke bawah. Lalu pilih Ventoy 1.0.62 Windows Zip. Klik di sini untuk mulai mendownload aplikasi Ventoy-nya. Kemudian setelah dua file ini terdownload, sekarang kita akan mulai untuk membuat bootable-nya. Silahkan kalian pasang flash disk ke PC atau ke laptop kalian. Kemudian yang kedua, silahkan kalian ekstrak file Fight OS yang sudah kalian download tadi. Klik kanan di sini. Setelah itu pilih extract here. Kemudian tunggu proses ekstraknya sampai selesai. Untuk flash disk yang bisa kalian gunakan minimal 8 GB karena file ISO-nya ini ukurannya sekitar 7 GB, teman-teman. Setelah selesai, silahkan kalian buka aplikasi Ventoy-nya. Double klik di sini, kemudian masuk ke folder Ventoy. Lalu jalankan ventoy2disk.exe. Double klik di sini lalu pilih yes. Kemudian pada device pastikan flash disk kalian sudah terdeteksi dan pastikan kalian sudah mengamankan data-data yang ada di flash disk kalian, karena nanti flash disknya akan diformat, teman-teman. Setelah itu kalian langsung pilih install, kemudian pilih yes. Lalu pilih yes lagi. Setelah selesai kalian bisa pilih OK, kemudian kalian bisa langsung close aplikasi Ventoy-nya. Kalau ada keterangan seperti ini, kalian bisa langsung close. Kemudian kalian tinggal copy aja file ISO ini ke flash disk yang sudah kalian install Ventoy-nya. Klik kanan, kemudian copy. Setelah itu masuk ke flash disk kalian, lalu tinggal kalian paste di sini. Oke, teman-teman, di sini proses kopinya sudah selesai dan sekarang kita bisa langsung gunakan flash disk bootable untuk menginstal Fight OS di PC atau di laptop kita.
Sekarang kita akan langsung beralih ke laptop yang akan kita install FightOS ini teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di laptop yang akan kita install FightOS-nya. Tetapi sebelum kita install FightOS-nya, kita akan buat partisi baru dulu yang akan kita alokasikan untuk FightOS-nya teman-teman. Karena kita akan buat dual boot antara Windows 10 dengan FightOS. Untuk membuat partisi yang baru, silahkan kalian masuk ke Disk Management. Caranya klik kanan pada menu Start, lalu pilih Disk Management. Kemudian di sini kita bisa lihat pada laptop kita ini ada dua storage. Yang pertama ada disk 0. Ini merupakan SSD yang sudah kita install Windows dan akan kita install FightOS-nya juga. Kemudian ada disk 1. Ini merupakan flash disk yang sudah kita jadikan bootable FightOS-nya. Kemudian kita akan buat partisi baru dengan cara mengambil sebagian free space dari local disk D atau local disk C. Di sini kita akan ambil dari local disk D karena local disk D free space-nya masih banyak. Caranya klik kanan di sini. Setelah itu kalian pilih shrink volume. Selanjutnya silahkan kalian masukkan kapasitas yang kalian inginkan. Misal kita ingin alokasikan untuk FightOS-nya 50 GB. Jadi di sini kita masukkan 51200 MB. Karena 1 GB itu adalah 1024 MB. Setelah itu kalian tinggal pilih shrink. Maka di sini akan ada unallocated space dengan kapasitas 50 GB. Selanjutnya klik kanan di sini, lalu pilih new simple volume. Kemudian pilih next, lalu pilih next. Kemudian di sini kalian bisa beri nama, misal FightOS, lalu pilih next lagi, kemudian pilih finish. Nah, sekarang kita sudah berhasil membuat partisi yang akan kita alokasikan untuk FightOS-nya. Di sini yang perlu kalian perhatikan dan ingat-ingat adalah kapasitas dari partisi ini adalah 50 GB, karena nanti jangan sampai kalian salah pilih saat proses penginstalan FightOS-nya. Kemudian ada juga yang perlu teman-teman perhatikan, yaitu di mana lokasi partisi EV dan berapa kapasitasnya. Untuk di laptop yang kita gunakan ini, partisi EV-nya ada di disk 0 dan ini menjadi satu dengan local disk C dan jadi satu dengan partisi FightOS yang sudah kita buat. Tetapi kalau misal teman-teman memiliki lebih dari satu storage, misal kalian punya SSD, kemudian di disk 1 kalian punya hard disk, maka silahkan kalian ingat-ingat di mana lokasi dan berapa kapasitas dari partisi EV-nya teman-teman. Setelah itu kalian bisa close disk manajemennya. Kemudian silahkan kalian restart PC atau laptop kalian dan langsung masuk ke menu BIOS. Oke teman-teman, sekarang kita sudah masuk di menu BIOS. Untuk masuk menu BIOS itu caranya berbeda-beda tergantung dari merek laptop atau merek motherboard yang kalian gunakan. Ada yang menggunakan tombol F2, ada yang menggunakan F9, F11 atau F12, atau ada juga yang menggunakan tombol delete. Jadi silahkan sesuaikan dengan merek laptop atau merek motherboard yang kalian gunakan. Begitupun dengan tampilan BIOS itu juga akan berbeda-beda, tetapi di sini tujuan kita sama, yaitu kita akan setting boot priority agar kita bisa booting ke flash disk bootable FightOS yang sudah kita buat tadi. Untuk di laptop yang kita gunakan ini, caranya kita tinggal masuk ke menu boot. Setelah itu kita pilih boot option nomor 1, kemudian enter. Lalu di sini kita akan pilih yang UEFI SanDisk. Setelah itu pilih enter. Kemudian pastikan juga secure bootnya sudah kalian disable. Kalian cari security. Setelah itu kalian masuk ke secure boot menu. Kemudian pastikan secure bootnya di sini sudah disable teman-teman. Kalau misal masih enable di PC atau di laptop kalian, silahkan kalian disable terlebih dahulu. Setelah itu kalian tinggal pencet F10 untuk menyimpan settingannya, kemudian pilih yes, maka PC atau laptop kalian akan langsung restart. Setelah masuk di sini kalian tinggal enter lagi. Setelah itu di sini kalian bisa memilih file image dari FightOS-nya, apakah yang image A, image B, atau yang image verified A, atau yang image verified B. Di sini kita akan gunakan yang image verified A. Setelah itu enter. Selanjutnya setelah masuk di sini kalian pilih OK. Setelah itu silahkan kalian konekkan PC atau laptop kalian ke internet. Kemudian di sini kalian pilih accept and continue, lalu pilih accept and continue lagi. Selanjutnya di sini kalau kalian sudah punya account dari FightOS, kalian bisa masukkan di sini. Tetapi kalian juga bisa gunakan local account kalau misal kalian belum punya account dari FightOS-nya. Di sini kita akan gunakan yang local account aja teman-teman. Jadi kita pilih yang use local account. Kemudian pilih use local account. Setelah itu masukkan nama dari laptop atau PC yang kalian inginkan. Setelah itu masukkan passwordnya, lalu konfirmasi passwordnya. Kemudian kalian pilih next. Setelah itu di sini kalian nonaktifkan ini, kemudian kalian pilih get started. Dan sekarang kita sudah masuk di FightOS-nya teman-teman.
Tetapi ini adalah FatOS yang ada di flash disk kita ya. Jadi belum kita install ke partisi yang sudah kita siapkan tadi. Dan sebelum install, kalian bisa coba-coba terlebih dahulu. Kemudian setelah kalian coba, kemudian kalian ingin install, caranya kalian buka launcher di sini. Setelah itu kalian pilih Store. Kemudian di sini kalian pilih Made by FatOS. Lalu kalian pilih Installer. Kemudian pilih Add to FatOS. Lalu pilih Add Apps. Setelah selesai kalian bisa close. Kemudian masuk lagi ke FatOS Web Store, lalu kalian pilih Open App. Selanjutnya, di sini kalian bisa memilih apakah kalian ingin install FatOS ini full installation atau dual boot. Karena kita akan buat dual boot, jadi di sini kita pilih dual boot installation. Kemudian sekarang kita akan masuk ke menu Select OS Partition. Jadi di sini kita akan memilih di mana kita akan menginstal si FatOS-nya, teman-teman. Di sini kalian bisa lihat ada dua storage yang ada di laptop kita ini. Yang pertama ada SDA. SDA ini adalah SSD yang kita gunakan di laptop ini. Kemudian yang kedua ada SDB. SDB ini adalah flash disk bootable dari FatOS-nya. Karena kita akan install di SSD, jadi kita pilih yang SDA. Tetapi kalau misal kalian menggunakan lebih dari satu storage, misal kalian menggunakan SSD kemudian menggunakan hard disk, maka di sini akan ada SDA, SDB dan SDC, teman-teman. Jadi silahkan kalian sesuaikan dengan storage yang kalian gunakan. Di sini kita akan pilih yang SDA. Kemudian kita masuk ke partition. Nah, di sini silahkan kalian pilih partisi yang sudah kalian buat di awal tadi. Tadi kita buatnya 50 GB, jadi kita pilih yang 50 GB. Selanjutnya kita masuk ke Select AV Partition. Nah, ini tadi yang sudah kita jelaskan di awal. Kalian harus tahu di mana lokasi dari partisi AV yang ada di laptop atau di PC kalian. Tadi di awal sudah kita cek bahwa partisi AV-nya ada di SSD yang sama dengan partisi yang akan kita install FatOS ini, teman-teman. Jadi di sini kita pilih yang SDA. Kemudian pada menu partition di sini biasanya akan terdeteksi secara otomatis. Dan kalian juga bisa bandingkan kapasitas atau size-nya dengan kapasitas partisi AV yang sudah kalian cek di awal tadi, teman-teman. Ini sudah sesuai. Setelah itu pastikan install Revi-nya juga sudah aktif, lalu kalian pilih install. Setelah itu kalian tinggal tunggu proses instalasinya sampai selesai. Oke, teman-teman, di sini proses installnya sudah selesai. Sekarang kita tinggal pilih shutdown untuk mematikan laptop atau PC kita. Selanjutnya kalian nyalakan lagi laptop atau PC kalian, kemudian masuk ke menu BIOS. Setelah masuk ke menu BIOS, langsung masuk ke menu boot. Lalu pastikan boot option nomor 1 adalah Refine Boot Manager. Setelah sesuai, kalian pencet F10, lalu enter. Setelah itu di sini kalian bisa memilih apakah ingin booting ke Windows atau yang ke FatOS. Di sini kita akan pilih yang FatOS, lalu enter lagi. Setelah masuk di sini kita akan lakukan setting lagi, teman-teman. Tetapi kali ini yang akan kita setting adalah FatOS yang sudah kita install di laptop atau di PC kita. Kita pilih OK, kemudian pilih Get Started. Lalu silahkan konekkan ke jaringan internet. Kemudian pilih Accept and Continue, lalu pilih Accept and Continue lagi. Selanjutnya kita pilih yang Use Local Account, lalu pilih Use Local Account. Masukkan password, lalu konfirmasi. Nonaktifkan ini, lalu pilih Get Started. Dan sekarang kita sudah berhasil masuk di FatOS yang sudah berhasil kita install di laptop kita ini, teman-teman. Kalau kita lihat dari tampilannya, ini memang sama dengan Chrome OS yang sudah kita share tutorialnya di video-video sebelumnya. Kemudian sekarang kita akan langsung coba install aplikasi Android dari Google Play Store. Tetapi di sini Google Play Store-nya masih belum ada. Nah, cara untuk menambahkan Google Play Store, yang pertama silahkan kalian buka menu setting dulu. Kemudian kalian pilih Apps. Lalu di sini kalian pilih Manage Android Preference. Kalian centang di sini. Setelah itu pilih Launch. Setelah itu kalian bisa close ini, teman-teman. Kemudian kalian close juga settingnya. Lalu silahkan kalian buka launchernya di sini. Buka launcher. Kemudian silahkan kalian buka Store. Di sini silahkan kalian pilih yang Made by FatOS. Lalu kalian pilih Configure Open GApps. Kalian pilih Add to FatOS. Lalu pilih Add App. Setelah selesai kalian close browsernya.
Kemudian kembali lagi ke FightOS Web Store, lalu pilih Open App. Kemudian centang di sini, lalu pilih Next. Kemudian kalian pilih Install. Lalu pilih Next dan pilih Install. Pilih OK dan tunggu proses instalasi Google Apps-nya sampai selesai. Setelah selesai, kalian bisa pilih Reboot Now untuk merestart PC atau laptop kalian. Kemudian setelah restart, kalian buka lagi launcher, lalu kalian pilih Android. Maka nanti Google Play Store-nya akan langsung ditambahkan di sini, teman-teman. Kalian bisa langsung close, kemudian bisa langsung buka Google Play Store-nya. Silahkan kalian login ke Google Play Store-nya. Dan sekarang kalian tinggal download aplikasi-aplikasi dan juga game-game yang kalian inginkan. Kalau pending seperti itu, kalian masuk ke akun kalian. Setelah itu pilih setting. Kemudian kalian setting network preference. Lalu kalian ganti app download preference-nya ke Wi-Fi only. Lalu download lagi aplikasinya. Nah, sekarang sudah bisa, teman-teman. Oke teman-teman, jadi seperti itu cara untuk menginstal FightOS ini di PC atau di laptop kita. Setelah kita coba untuk menjalankan aplikasi dan juga game, FightOS ini memang lebih ringan jika kita bandingkan dengan Chrome OS yang sudah pernah kita coba di video-video sebelumnya. Selain itu, cara untuk menginstalnya juga lebih mudah. Jadi kalau kalian ingin coba Chrome OS di PC atau di laptop kalian bisa menggunakan FightOS ini sebagai alternatif dari Chrome OS, teman-teman. Kemudian sekarang kita akan share bagaimana cara untuk menghapus FightOS-nya dan juga bagaimana cara untuk menghapus dual boot-nya. Sekarang silahkan kalian restart PC atau laptop kalian. Kemudian silahkan booting ke Windows. Setelah kita masuk di Windows, langsung buka Disk Management, klik kanan di sini. Setelah itu pilih Disk Management. Kemudian di sini silahkan kalian pilih partisi dari FightOS-nya yang local disk H yang ukurannya 50 GB dan statusnya RAW. Klik kanan di sini, lalu pilih Delete Volume. Kemudian pilih Yes. Lalu di sini kita akan kembalikan unallocate space ini ke local disk D. Klik kanan di local disk D, lalu pilih Extend Volume. Pilih Next, Next, Finish. Nah, sekarang partisinya sudah kembali seperti tadi, teman-teman. Lalu langkah selanjutnya kita akan menghilangkan dual boot-nya. Kita harus menghapus instalan dari Refine yang ada di partisi EVI ini. Dan agar kita bisa masuk ke partisi EVI, silahkan kalian install Minitool Partition Wizard. Linknya di deskripsi pada video ini. Setelah itu silahkan kalian buka Minitool Partition Wizard-nya. Kemudian ini kita close aja, teman-teman, disk manajemennya. Kemudian setelah kalian masuk di Minitool Partition Wizard, silahkan kalian pilih partisi EVI-nya. Nah, lihat pada type-nya, kalian pilih yang EVI System Partition. Klik kanan di sini. Setelah itu pilih Change Letter. Kemudian kalian beri letter terserah mau DEF. Lalu kalian pilih OK. Setelah itu pilih Apply. Lalu pilih Yes. Lalu kalian minimize Minitool Partition Wizard. Selanjutnya kalian juga perlu download yang namanya Explorer++. Linknya juga di deskripsi pada video ini. Setelah kalian download, langsung kalian export. Lalu kalian masuk ke folder Explorer++-nya. Lalu klik kanan pada folder Explorer++. Setelah itu pilih Run as Administrator. Lalu pilih Yes. Kemudian di sini kalian pilih local disk F atau partisi EVI yang sudah kalian berikan letter tadi, teman-teman. Lalu kalian masuk ke folder EVI. Kemudian di sini kalian bisa lihat ada folder FightOS, klik ini. Kemudian kalian delete. Lalu pilih lagi Refine, klik di sini. Lalu kalian delete. Untuk folder lainnya kalian biarkan aja, jangan kalian delete. Setelah itu kalian bisa langsung close Explorer++-nya. Kemudian kalian kembali lagi ke Minitool Partition Wizard. Lalu pilih partisi EVI lagi, klik kanan, lalu pilih Change Letter. Setelah itu pilih None, lalu pilih OK. Setelah itu pilih Apply. Kemudian pilih Yes. Lalu pilih OK. Nah, sekarang partisi EVI-nya sudah berhasil kita hidden lagi.
Setelah selesai, kalian bisa close mini tool partition wizard-nya. Harusnya sekarang tidak perlu untuk memilih dual boot dan akan langsung masuk ke Windows 10 kita. Oke teman-teman, jadi seperti itu cara untuk menginstal FightOS di laptop atau di PC kalian, kemudian cara untuk menambahkan Google Play Store, dan bagaimana cara untuk menginstal aplikasi, lalu bagaimana cara untuk mendelete atau remove dari laptop atau PC kita. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan sebarkan video ini ke sosial media kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.